gelas ukur, wadah tahan panas, termometer, pinset, penggaris, tisu, dan kertas HVS. Baiklah, di sini kami akan melakukan prosedur kerja yang pertama, yaitu mengamati bentuk, warna, dan ukuran dari beras long grain. Di sini kita akan mengamati bentuk dan warna dari beras long grain itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa beras long grain memiliki bentuk panjang, tipis dengan sedikit lekukan pada ujungnya. Lalu, beras long grain memiliki warna yang putih keruh. Kemudian, kita akan mengukur panjang, lebar, dan juga tebal dari beras long grain itu sendiri. Baik, dapat kita dapatkan dan kita lihat bahwa beras long grain memiliki panjang 0,9 cm atau 9 mm, lalu memiliki lebar 0,1 cm atau 1 mm. Lalu kita akan mengukur ketebalannya. Baik, dapat didapat bahwa ketebalan dari beras long grain itu sendiri adalah 0,2 cm atau 2 mm. Selanjutnya, kita akan melakukan prosedur kerja yang kedua, yaitu mengamati adanya benda asing pada beras long grain. Pertama-tama, kita akan menuang beras long grain sebanyak 50 gram. Selanjutnya, letakkan 50 gram beras long grain di atas kertas putih. Selanjutnya, kita akan melihat apakah terdapat benda asing. Baiklah, setelah diamati, ternyata tidak didapati adanya benda asing. Bisa kita lihat bahwa beratnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 50 gram. Berdasarkan perhitungan kami, didapati hasil persentase yaitu 100%. Lalu, sesuai SNI, beras long grain yang kami gunakan tergolong dalam beras mutu premium karena tidak didapati benda asing seperti gabah, kulit, serangga, tangkai, biji lain, kerikil, dan bahan lainnya. Selanjutnya, kita akan melakukan prosedur kerja 3, yaitu memisahkan beras long grain dari beras yang rusak. Di sini kita sudah menyiapkan 50 gram beras long grain yang bebas benda asing. Baiklah, kita akan menaburkan beras long grain ke atas kertas putih untuk melihat apakah ada beras long grain dengan butir yang rusak. Dapat kita lihat di sini ada beberapa beras long grain dengan butir yang rusak. Contohnya seperti ini. Kita akan memisahkan beras dengan butir yang rusak dan memasukkannya ke dalam wadah ini. Kita akan menimbang beras long grain yang sudah dipisahkan dari beras long grain dengan butir yang rusak. Dapat dilihat, beras sekarang menjadi 48 gram. Setelah membuat perhitungan, didapati persentase dari beras long grain yang sudah dipisahkan dari beras long grain dengan butir yang rusak adalah 96%. Berdasarkan SNI, beras long grain ini termasuk ke dalam beras long grain medium mutu 3. Selanjutnya, kita akan melakukan prosedur kerja yang keempat, yaitu memisahkan beras long grain dari beras yang patah. Di sini kita sudah menyiapkan 50 gram beras long grain yang bebas dari benda asing dan butir yang rusak. Baiklah, sekarang kita akan mencampurkan beras long grain ke atas kertas untuk melihat apakah ada butir beras yang patah. Selanjutnya, kita akan memisahkan beras long grain yang patah. Seperti ini contohnya. Kita pisahkan beras yang patah ke dalam wadah yang lain. Kemudian kita akan menimbang beras yang sudah dipisahkan dari butir beras yang patah. Dapat kita lihat hasilnya adalah 49 gram dari 50 gram. Setelah dihitung, persentase beras long grain yang sudah dipisahkan dari butir yang patah adalah 98%. Berdasarkan SNI, beras long grain ini termasuk ke dalam kategori premium, karena butir beras yang patah hanya 2% dari keseluruhan. Baiklah, kita akan melakukan prosedur kerja yang kelima,
yaitu melihat rasio pengembangan pada beras long grain. Pertama, kita akan memanaskan air secukupnya sampai bersuhu 80 derajat Celcius. Setelah air siap, kita ambil 5 butir beras long grain. Kemudian, kita rendam beras long grain dengan air bersuhu 80 derajat Celcius. Setelah kita rendam, kita tunggu sampai 20 menit. Baiklah, kita akan melakukan pengukuran. Dapat kita lihat, panjang beras long grain yang telah kita rendam tadi adalah 1,1 cm atau 11 mm dengan lebar 0,3 cm atau 3 mm dan tebal 2 mm atau 0,2 cm. Dapat kita lihat, setelah direndam pada air bersuhu 80 derajat Celcius, terdapat perubahan ukuran panjang, lebar, dan tebal pada beras long grain. Beras yang sudah direndam selama 20 menit dengan suhu 80 derajat Celcius berukuran lebih besar daripada yang tidak direndam, yaitu dengan rasio 11 berbanding 3 dan berbanding 2. Selanjutnya, kita akan melakukan prosedur kerja yang terakhir, yaitu mengukur daya serap air. Pertama-tama, kita siapkan 10 gram beras long grain. Kemudian kita siapkan 100 ml air. Lalu kita panaskan sampai bersuhu 80 derajat Celcius. Dapat kita lihat, di sini sudah mencapai suhu 80 derajat Celcius. Setelah kita rendam selama 20 menit, beras long grain kita tiriskan dan keringkan dengan menggunakan tisu. Baiklah, setelah kita tiriskan, kita timbang kembali berat beras long grain. Didapati bahwa berat beras long grain setelah direndam dalam air 100 ml dan suhu 80 derajat Celcius adalah 15 gram. Setelah membuat perhitungan, didapati persentase dari beras long grain yang telah direndam dengan rumus daya serap air sama dengan berat pangan setelah direndam dikurang berat awal dibagi berat awal dikali 100% didapati 50%.